Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada, Tangerang, pada program studi D3 Farmasi. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah fitokimia. Dan pada video ini mencakup tentang perkuliahan menggunakan metode pengajaran yang meliputi delivery, interaction, dan assessment sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah fitokimia merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada. Untuk mata kuliah fitokimia berisi pengetahuan tentang proses ekstraksi sampai mendapatkan hasil, yaitu ekstrak, bagaimana teknik ekstraksi, dan juga bagaimana memodifikasinya. Harus memahami mengenai proses kromatografi, destilasi, isolasi, serta mengenai syarat dan mutu pada suatu ekstrak, termasuk dalam mata kuliah fitokimia ini. Untuk mata kuliah fitokimia mempunyai bobot 2 SKS teori. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL yang harus diselesaikan dalam mata kuliah ini mempunyai 4 penilaian. Pertama, sikap, 2 keterampilan, ketiga pengetahuan, dan keempat keterampilan khusus. CPL pada sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk CPL keterampilan umum, melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Untuk pengetahuan, yang pertama, menguasai etika, hukum, dan standar pelayanan farmasi sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, menguasai konsep, prinsip, dan metode ekstraksi dan isolasi bahan alam serta mutu ekstrak sebagai upaya promosi kesehatan bagi masyarakat. Yang selanjutnya, keterampilan khusus. Yang pertama, mampu menyampaikan informasi terkait pelayanan kefarmasian melalui komunikasi yang efektif, baik interpersonal maupun profesional, kepada pasien, sejawat, apoteker, praktisi kesehatan, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, mampu memberikan penyuluhan tentang ekstrak, ekstraksi, isolasi, serta syarat mutu ekstrak untuk kesehatan, khususnya bidang kefarmasian. Selanjutnya, tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa mampu memahami mengenai ekstrak dan ekstraksi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami mengenai teknik ekstraksi dan modifikasinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami mengenai kromatografi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami mengenai destilasi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami mengenai isolasi. Dan keenam, mahasiswa mampu memahami mengenai syarat mutu ekstrak. Untuk sub CPMK, yang pertama, memahami konsep dasar ekstraksi, mengidentifikasi jenis-jenis ekstrak, mengaplikasikan pemilihan pelarut dalam ekstraksi, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi hasil ekstraksi. Yang kedua, memahami berbagai teknik ekstraksi, menganalisis kelebihan dan kekurangan teknik ekstraksi, mengaplikasikan teknik ekstraksi modifikasi, dan mengevaluasi hasil ekstraksi berdasarkan teknik yang digunakan. Yang ketiga, memahami prinsip dasar kromatografi, mengidentifikasinya, menganalisis, dan mengaplikasikan teknik kromatografi dalam pemisahan senyawa.
Yang keempat, memahami prinsip dasar destilasi, mengidentifikasinya, menganalisis, dan mengaplikasikan teknik destilasi dalam isolasi senyawa bioaktif. Yang kelima, memahami konsep isolasi, mengidentifikasi dan mengaplikasikan proses isolasi serta mengaplikasikan teknik isolasi untuk memperoleh senyawa murni. Dan yang terakhir, yang keenam, memahami parameter mutu ekstrak atau parameter spesifik dan non-spesifik, dan memahami mengenai screen fitokimia dan penetapan kandungan kimia ekstrak, mengidentifikasi metode evaluasi mutu ekstrak, dan menganalisis hasil pengujian mutu ekstrak, serta mengaplikasikan standar mutu ekstrak dalam pengembangan produk. Untuk kegiatan pembelajaran atau metode, yang pertama, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan student centered learning atau pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Para mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang kedua, kegiatan metode utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan, yaitu pertama, presentasi oleh dosen atau ceramah. Yang kedua, diskusi kelas berbasis kelompok. Yang ketiga, kuis. Dan terakhir adalah presentasi kelompok. Selanjutnya, tugas. Terdapat 3 tugas dalam perkuliahan ini. Yang pertama, membuat tugas individu berupa resume perkuliahan. Kedua, diskusi kelompok, menyelesaikan kasus yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, presentasi kelompok. Yang selanjutnya, mengenai tentang penilaian, menggunakan 3 metode. Ada metode atau teknik, instrumen, dan komponen dalam proses penilaian. Yang pertama, metode atau teknik. Tulis yang dilakukan dalam pengujian, yaitu ujian tengah dan akhir semester, dan penilaian produk, penilaian makalah atau laporan hasil studi kasus, dan menilai kinerja, penilaian presentasi dosen dalam diskusi kelas, partisipasi dalam perkuliahan, dan juga penilaian sikap, yaitu penilaian sikap dan perilaku selama mengikuti perkuliahan terhadap aturan. Instrumen, naskah soal ujian tengah dan akhir semester. Selanjutnya, skala penilaian, rubrik untuk penilaian makalah, laporan hasil studi kasus, glosari, dan presentasi dalam diskusi. Yang selanjutnya, pengamatan perilaku selama mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, komponen dan proporsi penilaian. Untuk kehadiran 10%, tugas kelompok 10%, tugas individu 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dengan total bobot pada kuliah ini 100%. Untuk referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini, bisa menggunakan jurnal-jurnal penelitian dan juga farmakope herbal. Kemudian yang saya sampaikan mengenai mata kuliah fitokimia ini pada program studi D3 Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada pada semester 4. Berikut ini adalah cuplikan video pada proses pembelajaran pertemuan ketiga yang saya lakukan secara sinkronis atau tatap muka pada ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalau tidak baik dibaikkan. Amin. Kiranya, hatinya, dan raganya. Amin. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa
apa yang dipelajari bisa terserap mudah dan juga mendapatkan manfaat. Untuk itu, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Baik. Untuk hari ini kita bertemu pada pertemuan atau pekan ketiga mata kuliah fitokimia. Sebelum saya memulai mata kuliah, saya ingin absensi dulu. Siapa saja yang hari ini masuk? Oke, saya mulai ya. Absensi. Iya, Pak. Adrian Pratama Putra. Hadir, Pak. Hadir. Anissa Nur Ramdhani. Hadir. Anissa Salsabila. Hadir. Arlin Yolanda. Hadir. Bernita Fatmasari. Hadir. Bunga Cinta Lestari. Hadir. Fajar Setianingsih. Hadir. Fikri Khairul Hadi. Hadir. Gadis Cahyani Rahman. Hadir. Kurnia Hadir, Pak. Hadir. Latifah Rohaini. Hadir. Nazwa Maudina. Hadir. Nevi Ismayati. Hadir. Nurul Beda. Hadir. Rahmiko Arika Ivanila. Hadir. Rusi. Hadir. Sandi Novinda Sapitri. Hadir. Siti Khairul Mukarramah. Hadir. Alfa Novida. Hadir. Desi Lestari. Hadir. Violina Dwi Yuhendra. Hadir. Nimas Dia Astiti. Hadir. Erlina Octavia. Hadir. Adinda Setiawati. Hadir. Baik. Pada hari ini pertemuan ketiga mengenai tentang mata kuliah fitokimia, yaitu berjudul metode ekstraksi. Baik, metode ekstraksi. Minggu lalu kita mempelajari mengenai tentang metode pemisahan bahan alam, bagaimana metodenya dan penerapan metode pemisahan pada bahan alam. Yang pada hari ini kita harus mempelajari tentang metode ekstraksi, bagaimana menjelaskan definisinya dan tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses ekstraksi, yaitu pemilihan cairan penyaringan. Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ada nggak yang masih ingat tentang mata kuliah minggu lalu, yaitu metode pemisahan bahan alam? Ada yang masih? Oh, ya, siapa namanya? Saya Dina Setiawati. Jadi metode pemisahan bahan alam itu yaitu memisahkan komponen dari bahan alam berdasarkan sifat fisik atau kimianya. Metodenya itu ada ekstraksi, filtrasi, destilasi, dan kromatografi. Kasih tepuk tangan. Alhamdulillah, berarti masih ada yang ingat pertemuan minggu lalu. Jadi saya untuk melangkah pertemuan hari ini sudah lebih enak karena tinggal melanjutkan saja. Baik, pada pekan ketiga, yaitu kalian harus mampu memahami metode ekstraksi, bagaimana menjelaskan definisinya, dan tahapan ekstraksi dan pemilihan cairan penyaring. Untuk itu, yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang pengertian dan tujuan pada ekstraksi, kelebihan ekstraksi, pembagian ekstraksi, tahapan dan proses pemisahan ekstraksi, pemilihan cairan penyaring, jenis pelarut cairan, dan contoh pelarut, dan langkah pemilihan cairan penyaring. Oke, sebelum saya
Sangat-sangat baik. Jadi memang kurang lebih seperti itu. Ekstraksi ini adalah suatu proses yang dimana akan mendapatkan hasil, yaitu ekstrak. Ini pengertiannya. Pengertian ekstraksi adalah cara untuk memperoleh sediaan yang mengandung senyawa aktif dari suatu bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kalau bahan alamnya kita mau menggunakan bahan alam apa? Menggunakan pelarut apa? Ini adalah suatu proses ekstraksi. Dan menurut Farmakope Indonesia edisi 4, ekstrak ini hasil daripada ekstraksi. Dapatlah ekstrak. Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan mengekstrak senyawa aktif dari sinklusia nabati, hewani, dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Jadi kalau misalkan, bagaimana kalau misalkan pelarut itu nggak sesuai? Bagaimana ekstrak ini dinyatakan bahwa itu ekstrak, bukannya ekstraksi. Jadi perbedaannya itu ekstraksi dan ekstrak itu berbeda. Ekstraksi adalah prosesnya, ekstrak adalah hasil. Tujuan ekstraksi. Pertama, di sini ada tujuan ekstraksi. Pertama itu mendapatkan sari atau ekstraknya atau manfaatnya. Kita tujuan ekstraksi itu ingin mendapatkan zat aktif apa nih yang terdapat pada suatu ekstrak. Kita tujuannya ke situ. Manfaatnya apa? Sarinya apa? Kandungannya apa pada si sinklusia yang kita atau bahan alam yang akan kita proses ekstraksi. Atau identifikasi. Misalkan identifikasi senyawa. Oh, saya pengen menentukanlah pada suatu bahan ada suatu tanaman ini ada kandungan flavonoid enggak? Ada kandungan antioksidannya atau tidak? Nah, seperti itu. Identifikasi senyawa bahwa di tanaman tersebut atau bahan alam tersebut ada yang kita ingin teliti, ada yang ingin kita ketahui, seperti itu. Atau mengisolasi. Selanjutnya itu isolasi. Isolasi itu kita dari ribuan, ratusan atau banyaknya kandungan zat kimia yang terdapat pada suatu tanaman atau bahan alam, kita cuma butuh satu senyawa saja. Senyawa antioksidan. Jenis antioksidan jenis apa? Nah, kita cuma mengisolasi itu aja. Dari ribuan atau ratusan itu kita cuma nyari dan butuhnya satu doang. Kita isolasi, dipisahkan dengan senyawa-senyawa lainnya. Itu isolasi. Dan pengembangan bahan obat alam. Pengembangan bahan obat alam banyak. Sekarang banyak sekali. Ada yang sudah dalam bentuk sediaan, banyak sediaan tablet, kapsul, dan lain-lain. Dan banyak sekarang sudah merambah ke bagian-bagian kosmetik. Sekarang banyak tuh, apa aja? Krim 100% aman karena ada kandungan bahan alam. Seperti itu. Ada sediaan-sediaan yang lainnya. Ada sediaan-sediaan yang diiklankan. Ini menggunakan siwak, nah seperti itu. Karena kandungan bahan alam dan lain-lain. Jadi sudah banyak pengembangan dan teknologi-teknologi yang memang dibuat dari bahan alam. Dasarnya seperti itu. Kelebihan dan kekurangan ekstraksi. Kelebihannya, ekstraksi ini tidak membutuhkan itu. Dengan misalkan dia ini mengekstrak padatkan, jadi tidak perlu tambahan bahan lainnya. Sudah cukup satu bahan, satu pelarut. Nah, kelebihannya seperti itu. Kelebihan dari ekstraksi ini kita ada juga ekstraksi yang memang murah dan lain-lain. Jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebenarnya ekstraksi itu. Ini dan ada juga kelemahannya. Kelemahannya apa? Ada yang dimana proses ekstraksi ada membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau kalian yang terburu-buru yang pengen mendapatkan
menggunakan salah satu ekstrak tersebut dengan waktu yang lama, maka itu akan menyita waktu kalian. Jadi situ ada, cuma tidak semuanya, tapi ada proses ekstraksi yang membutuhkan waktu yang lama. Pembagian ekstrak menurut Farmakope Indonesia. Pertama, ada ekstrak cair. Ekstrak cair ini adalah ekstrak yang dimana memang pertama itu pada proses sebelum sampai ekstrak kental. Misalkan kamu mau menyari tanaman atau bahan alam, kamu rendam. Nah, ini adalah ekstrak cair yang masih bentuk cair, cairan banyak. Nah, ini ekstrak cair. Terus kedua, yaitu ekstrak kental. Proses tahapan dari ekstrak cair tersebut dapat si ekstrak kental. Si ekstrak kental tersebut adalah pemekatan daripada si ekstrak cair. Jadi cairannya itu, penyarannya itu dipisahkan. Yang kita dapatkan cuma ekstrak kentalnya saja. Ekstrak kentalnya dapat. Sudah dari ekstrak kental, dapatlah ke ekstrak kering. Ekstrak kering ini udah dapat ekstrak kental, butuh yang lebih, yaitu karena kita butuhnya ekstrak kering nih. Kita panaskan, diconfetri sampai dia kering sekali, nanti tinggal kering, nanti dapatlah ekstrak kering bentuk serbuk seperti itu. Nah, kalau misalkan udah sampai bentuk serbuk, ini disebutnya ekstrak kering, karena sudah kering. Terus berdasarkan komposisi yang ada di dalam ekstrak. Pertama, ekstrak murni sampai mendapatkan sediaan ekstrak. Nih, ekstrak murni ini adalah ekstrak yang masih dalam kandungan banyak nih. Sudah ada zat aktifnya, tapi masih dalam satu kesatuan gitu loh. Masih dalam utuh. Mau zat aktif apa, mau juga ada flavonoid dan lain-lain. Jadi masih dalam satu kesatuan, masih ekstrak murni. Tapi kalau misalkan kita sudah ke tahap ekstrak, sediaan ekstraknya, ini adalah satu sediaan yang sudah kita dapatkan. Oh, sediaan ekstrak, ada kan ekstrak dari kulit apa, ekstrak daripada daun apa. Nah, itu adalah suatu sediaan ekstrak. Sudah jadi, ada yang sudah bentuk tablet, ada bentuk kapsul, ada bentuk yang lain. Nah, ini dari satu sediaan. Yang awalnya itu adalah masih ekstrak murni, masih ekstrak kental kah, atau ekstrak cair kah, atau ekstrak kering kah, masih murni. Terus dijadikan satu sediaan ekstrak. Dibuatkan sediaan ekstrak apa? Kembali tuh sediaan formulasi sediaan ekstrak sekarang seperti itu. Selanjutnya, tahapan ekstraksi. Nih. Tahapan ekstraksi yang pertama, di sini adalah pemilihan sampel. Pertama, pemilihan sampel. Kita pikir dulu nih, pemilihan sampel ini harus kita pikirkan. Kenapa? Pemilihan sampel ini berfungsi untuk kamu mau mengambil zat aktif apa. Misalnya pemilihan sampelnya, saya mau ambil jambu biji nih, daun jambu biji. Oh, untuk apa? Untuk diare. Ada apa sih di jambu biji ini? Apakah ada alkaloid kah? Ada flavonoid kah? Ada apa? Kenapa? Ini dia bisa menghentikan si diare. Oh, ini sudah menentukan sampel. Kamu ke tahap selanjutnya, pengeringan. Dikeringkan, dibersihkan segala macam, dari kotoran-kotoran, dicuci dan lain-lain. Terus harus dirajang. Setelah dirajang, dapatlah nih bentuk kecil-kecil. Sudah bentuk kecil-kecil ini memudahkan kalian untuk ke tahap berikutnya. Kalau memang diperlukan untuk digiling. Dapatlah serbuk.
Kalau udah sembuh, tinggal pemilihan pelarut dalam ekstraksi. Kita mau ambil pelarut apa nih? Kenapa diperlukan? Karena kita mikirin, kita mau ngambil zat aktif flavonoid atau alkaloid. Terus kalau dengan seperti itu, flavonoid atau alkaloid, kita tinggal tentukan pakai pelarut apa, gitu. Jadi pemilihan pelarut ini sangat penting. Kita mau ngambil zat aktif apa, menggunakan pelarut apa, seperti itu. Pemilihan cairan penyaring. Oke, sebelum saya melanjutkan pemilihan cairan penyaring, ada yang mau bertanya sampai sini? Pak, Ya. izin bertanya. Silakan, Beda. Untuk metode membuat ekstraksi ini bagaimana caranya? Dan apa saja? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Beda. Bagaimana proses ekstraksi ini ada tahapannya, ada misalkan metodenya. Ya. Metodenya untuk ekstraksi ini ada dua metode. Ada metode panas sama metode dingin. Kalau metode panas, nih kita punya ada reflux sama dekoktasi. Nah kalau untuk panas ini reflux digunakan 15 menit dan juga dengan suhu 20 dengan suhu itu 90 derajat Celcius. Selama 15 menit aja gitu. Tapi kalau misalkan yang dekoktaf itu 30 menit sama dengan suhu 90 derajat. Ini karena tapi tidak semua ya, tidak semua bahan akan tahan dengan panas. Baik, silakan untuk bergabung dan join pada kuisis. Ya, silakan yang berjalan. Oke. Baik. Untuk pertama akan tata kamera, kedua Akhil, yang ketiga Latifah Fahayu. Baik. Terima kasih semuanya yang sudah masuk dalam pada hari ini. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu yang baru dan menyerap apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Semoga hari-hari berikutnya juga akan lebih baik. Dan yang pasti minggu depan harus lebih baik daripada hari ini. Oke? Untuk itu saya akhiri pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di pekan keempat pada minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi